Selamat datang di channel Love Revolution. Kali ini Daniel dan Debbie akan mengajak kalian masuk ke sebuah episode yang sangat spesial. Sebuah perayaan kasih sayang, sebuah perjalanan cinta yang terus bertumbuh 27 tahun lamanya. Dari Singapura ke Hong Kong, lalu kami langsung melanjutkan ke kota impian yang memukau, yakni Macau. Bukan cuma honeymoon, tetapi juga book tour untuk buku baru kami, yakni Bangkit Lagi di kota Hong Kong. Book tour Bangkit Lagi itu Hong Kong. Romansa dan panggilan berpadu menjadi satu. Pemirsa, perjalanan ini kita mulai dari Bandara Changi di Singapura. Seperti yang kita tahu bahwa Bandara Changi itu kan keren banget ya. Dan pas kami berdua lewat, ada tuh sebuah Hello Kitty raksasa yang gede banget. Dan langsung aja kita otomatis pose di sana dan foto dulu. Oke, dari Changi, kemudian kami akan langsung menuju terbang ke kota Hong Kong. Dan ternyata ini yang paling penting. Dari airport Hong Kong sekarang kita bisa loh menuju naik bus langsung ke Macau. Mau tahu caranya? Ini nih. Nomor 1, begitu kita turun dari pesawat di Hong Kong, jangan dulu ambil bagasi. Ini penting sekali nih. Kemudian yang kedua, langsung kita menuju ke gate E2. Yang ketiga, nanti di sana kita akan melihat counter bus, yaitu menuju ke Macau. Di sana harga tiket per orang adalah 280 Hong Kong dolar. Kemudian langsung kita bisa menikmati perjalanan darat ini. Kita akan melewati jembatan yang bernama HZMB atau artinya Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Tahu nggak, jembatan laut ini adalah jembatan yang terpanjang di dunia. Sejauh 55 km membelah samudera. Sungguh suatu perjalanan yang mengasyikkan karena kita melihat ke kiri ke kanan pemandangan yang begitu menyenangkan. So, what do you think? Jalannya jauh banget. Hah? Iya. Jalannya jauh banget. Bawa koper. Ada banyak. Mau liburan kalau nggak sehat juga nggak bisa. Mau anniversary kalau nggak sehat juga nggak bisa. Dari sini kita naik bus nanti ke hotel di mana kita akan nginep. Begitu masuk Macau, mata ini dimanjakan dengan hotel-hotel megah bak istana raja. Dan karena kami sedang honeymoon, kami memilih hotel dengan nuansa romantis, yakni The Parisian Macau. Kita lihat yuk bagaimana model kamarnya. Wih, keren banget, cantik. Wah. We are staying in Paris, everybody. Dan dari jendela kamar kami bisa melihat replika Menara Eiffel. Di pagi harinya, pada tanggal 7 Februari 2025, kami pun berdua merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-27. Yang pertama, sarapan di kamar. Dengan obrolan dari hati ke hati, sesekali menatap Eiffel dan berkata, "Terima kasih Tuhan untuk cinta kami yang terus bertumbuh dan pernikahan yang kau pulihkan." You know what? Sometimes the most expensive things are not those we buy, but those we share. Like a story, like a moment like this. Stand by. 3, 2, 1, action. Saat ini kami ada di tempat yang bagus banget, di suatu kota yang begitu indah, namanya kota apa? Macau. Macau, tapi kok di belakangnya ada
Menara Eiffel, karena di Makau itu kita sudah tahu ya, beberapa kali kami udah kesini dan kami sempat juga buat satu episode berlibur bersama dengan family. Makau ini dikenal dengan kota judi. Nah, yang judi kasino kami nggak mau masuk. Tapi yang menarik itu di Makau banyak hotel-hotel yang keren-keren. Salah satunya di belakang kami, hotelnya bernama Parisian. Dan seperti namanya yaitu terinspirasi daripada kota Paris, berarti ada menara Eiffelnya. Nah, ini yang menarik, Dep. Kira-kira kenapa kok kota Paris itu atau menara Eiffel itu sering dianggap sebagai ikon dari love, city of love gitu? Nggak tahu juga ya kenapa ya. Apa karena Romeo and Juliet dari sana? Mungkin itu bisa juga salah satunya. William Shakespeare. Tapi nggak tahu juga sih ketika tadi aku cek bahwa di Paris itu atau di Prancis itu kan banyak sekali museum lukisan-lukisan yang bagus banget gitu ya, dan istana-istana yang modelnya itu kan keren banget. Itu desainnya namanya apa sih? Kalau yang desain model kayak gitu? Oh, Renaissance, Rokoko gitu. Dan seringkali para artis-artis itu atau para pelukis itu kan mereka adalah orang-orang yang ekspresif sekali gitu loh. Jadi mungkin saja mereka dengan lebih mudah menyatakan ekspresi cintanya. Oh, banyak penyair dari sana juga kali ya. Betul, dan kotanya kan memang Paris itu kota yang sangat indah. Dulunya ada Menara Eiffel, ada Seine River, dan banyak lagi tempat-tempat yang menarik sehingga banyak di-feature dalam film-film percintaan. Nah, itulah yang membuat akhirnya kota Paris disebut yaitu The City of Love. Nah, tapi sekarang kita di Endi nih lagi datang ke Makau dan nginep di sini di Parisian dalam rangka kami lagi celebrate anniversary kami yang keberapa? 27. 27 guys, 27 tangannya kayak apa? Gini ya? Yang duanya sini dong, 2 dan 7. Oh, oke. Balik berarti 27. Ini gimana? 27. Ya. TNT 27 tahun. Puji Tuhan ya, kita bisa sampai 27 tahun ya. Oke, nah sekarang kita bahas yuk. Kira-kira tips untuk honeymoon bagi orang-orang yang honeymoon gimana nih dari buku kita? Dari buku ya, ini bab 6 nih guys, tentang honeymoon. Nomor 1, jangan bawa anak. Gitu. Kenapa nggak boleh bawa anak? Ya karena kalau honeymoon itu harus perginya berdua ya. Kalau bawa anak-anak itu jatuhnya kan liburan keluarga gitu. Bukan berarti anak-anak mengganggu, tapi kalau honeymoon itu lebih baik kalau berdua itu bisa menyambung tali kasih yang kayak masa pacaran dulu sebelum anak-anak hadir dalam hidup kita. Gitu kan. Ya, terus kemudian yang kedua apa? Berikutnya? Yang kedua, jangan bawa mertua. Sekali-sekali jangan, kata bukunya. Karena kan nggak enak ya kalau bawa mertua itu kan istilahnya mertua nanti kepikirnya itu anak gua diapa ini gitu. Padahal kan ya enggak juga kali. Maunya ganggu terus gitu kali ya. Cuman kalau kita lagi honeymoon tuh kadang-kadang kan makannya mau santai aja, nggak mau bangun pagi-pagi, makannya di dalam kamar aja, nggak mau keluar, misalnya gitu. Sedangkan kalau bawa orang tua kan mereka mungkin jam 6 udah lapar gitu. Udah bangun, udah diketok-ketok, ayo kapan ini, jam berapa kita keluar, gitu kan. Enak, ya. Gitu. Nah, boleh bawa anak-anak dan bawa mertua, jangan salah sangka ya, tapi itu dalam rangka liburan keluarga. Kalau honeymoon tetap harus berdua aja. Sebaiknya berdua aja. Tetapi kalau memang harus bawa, ini tips kami adalah suruh mereka nyusul aja. Jadi kalau perginya misalnya kali ini kalau punya budget yang lebih banyak gitu ya, perginya misalnya 4 hari atau 5 hari. Mungkin setelah hari kedua suruh mereka nyusul atau hari ketiga gitu. Ya, dan nambah 1 hari lagi sehingga aktivitas suami istri itu nggak terganggu gitu ya. Bebas Berikutnya, dulu. ini yang paling penting. Yang ketiga, yang ketiga ini selesaikan sebisa mungkin urusan pekerjaan dan bisnis. Betul. Karena honeymoon tuh perlu duit banyak guys. perlu modal gitu. Ya jadi kalau supaya nggak keganggu, nanti dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit diganggu gitu ya. Jadi selesaikan urusanmu supaya honeymoon kamu itu lebih lancar. Gitu. Ya, dan kalau bisnis dealnya sudah close, sudah dapat pembayaran kan? Betul, lebih enak. Berhemat, nggak terlalu berhemat betul, gitu perginya Betul. Yang keempat itu diskusikan dan sepakati bersama destinasi yang mau dituju. Tapi trip kali ini kan kita nggak pakai sepakat-sepakatan ya, terserah kamu mau kemana gitu. Ya, karena kan kita memang punya tujuan yaitu ada juga pelayanan nanti di Hong Kong gitu guys. Jadi di ND kalau pergi kita juga mendapatkan kesempatan karena amanat agung firman Tuhan itu kan pergilah, kita nggak diminta untuk menunggu, tapi pergilah. Ketika Roh Kudus ada pada kehidupan kita, pergilah dan kamu akan menjadi saksiku kata Tuhan Yesus. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung
bumi. Jadi kita harus proaktif. Kalau memang memungkinkan kita diterima di sebuah gereja lokal, di sebuah kota atau negara, why not? Dengan cara demikian nama Tuhan dipermuliakan. And then what else? Jadi kalau yang trip kali ini surprise ya buat aku ya. Surprise buat kamu, betul. Terus sampai hari terakhir aja aku belum tahu hotelnya di mana kan ya. That's Kamu right. rahasiain. Ya. Yang kelima tuh aktivitas utamanya. Apa tuh aktivitas utamanya? Seks, seks, dan seks. Wow, ini omongan 21 plus nih guys. Terus gimana? Ya gitu, jadi pastikan istrimu tidak dalam masa datang bulan. Wow. Kalau honeymoon datang bulan, nggak jadilah honeymoonnya. Ya betul, jadi itu harus dihitung guys dengan baik, harus dikoordinasikan dengan baik. Kadang-kadang tapi kan kalau mengingat tentang masa datang bulan kan cewek itu kadang-kadang irregular ya atau nggak teratur. Ya, terus gimana? bisa jadi lebih cepat gitu kan, atau lebih lambat. Ada sih cara yang bisa ditempuh, pergi ke dokter dulu gitu. Jadi kalau untuk memastikan pada hari kalian pergi itu nanti nggak bakal datang bulan. Maksudnya menunda gitu, menunda pergi datang ke bulan. dokter, dikasih pilnya, jadi ada pil yang bisa meregulasi gitu. Jadi ditunda datang bulannya. Jadi supaya urusan yang ini yaitu seks dan seks tidak terganggu gitu ya. Nah karena apa? Kalau di rumah kan istilahnya anak dikit-dikit ketok, tok, mami, daddy, gitu ya, itu nggak enak semua. Nah kalau udah pergi seperti ini, kita bisa mencurahkan perhatian, catching up. I put all my attention to you, and you put all your attention to me. Jadi kita sama-sama memiliki masa yang sangat menyenangkan gitu. Apalagi tempatnya keren kayak gini loh guys, Menara Eiffel nih guys. Tadi kami naik sampai ke lantai 7 sana, dan kemudian kami bisa foto-foto dan melihat dioramanya bagaimana Menara Eiffel itu dibuat, foto-fotonya bagus banget ya. Walaupun ini nggak setinggi aslinya ya. Pernah nggak sih kamu aku bawa ke tempat aslinya? Pernah yo. Ingat nggak tahun berapa itu? 2017 ya. 2017 was it? Iya 2017. Waktu itu kita pelayanan ya ke Belanda, ke Paris, kemudian sekaligus kita jalan-jalan lewat ke Belgia waktu itu kan 3 negara. Keren banget kan? Tapi walaupun demikian nggak dapat aslinya, ini replikanya pun udah keren banget. Boleh lah. Dan apalagi di Makau sekarang lagi, ini bajunya rada tebel gitu ya, ini di end of winter gitu, tapi masih ada rada dingin nih, lebih dingin dari kalau walaupun sama 15 derajat di Lembang atau di Ciwidey atau di Bromo 15 derajat ini lebih dingin nih guys. Dan relatively lebih aman juga ya kota ini ya. Kalau waktu kita ke Paris itu kan dikit-dikit takut gitu karena dipesenin sama teman-teman kita, nanti banyak dicopet katanya gitu. Betul, banyak rampok. Di Paris itu nggak menyenangkan guys. Dan bahkan kalau kita jalan di pinggir-pinggir gitu ya atau di jalan-jalan bau pesing karena banyak homeless di Paris. Banyak orang-orang nggak punya rumah. Kalau di Makau di sini bagus bersih, banget karena ternyata pemerintahnya ini dipegang oleh RRC atau Tiongkok gitu. Jadi sudah pemerintah kembali, China itu very strict dan kita lihat pembangunan ini keren banget guys. Ini di mana-mana kita pergi di Makau itu banyak hotel-hotel yang bagus banget, yang bintang 5, bintang 6, bintang 7 gitu ya. Dan mallnya keren-keren. Keren banget karena di satu sisi di sini ada Parisian ya kan, kita ada lihat Menara Eiffelnya. Di sebelahnya itu Venetian. Ya, Venetian itu Italia. Sebelahnya lagi Londoners itu di London UK, betul. Jadi nanti kita mau jalan-jalan 3 negara nih. Ada jam gede yang Big Ben itu. Ya, terus apalagi? Terus poin yang berikutnya ya, tentukan juga aktivitas pendukung lainnya kayak kuliner, cooking class, hiking, surfing atau spa yang mana bisa dilakukan bersama-sama. Ya kan nggak mungkin ngamar terus juga kan. Kalau mau ngamar terus juga nggak apa-apa sih. Tenaganya habis lah. Mungkin bisa nonton film di dalam kamar kan juga bisa dengerin musik, baca-baca. Betul. Tapi kalau mau keluar ya dipikirkan. Nah, kalau kami nih tadi pas keluar makan ya, tadi kita makan. Betul. Atau kalau misalnya pas di kota itu ada seorang teman, kayak kemarin kita ketemu dengan Kier dan Bonita, teman pelayanan gitu ya, kan keren banget kita bisa saling ngobrol-ngobrol, saling catching up gitu ya, dan kemudian saling istilahnya kangen gitu dan saling mendoakan gitu ya. Terus apa lagi? Poin berikutnya, perbanyak omongan receh yang nggak penting gitu. Yang jelas, jangan ngomongin resesi ekonomi, tagihan-tagihan, masalah bisnis atau masalah gereja. Mungkin perlu dijelaskan kenapa kok nggak perlu ngomong receh. Padahal kan orang bilang perlu perbanyak omongan yang receh. Kenapa kok harus ngomong perbanyak omongan receh? Kan orang bilang kalau ngomong harus yang justru yang penting, yang berarti. Gitu. Nah, tapi kalau setiap kali ngomong soal yang penting dan berarti, itu berarti kan nggak seperti teman gitu loh. Omongan-omongan yang receh itu membuktikan bahwa suami istri itu ternyata bersahabat. Bukan teman kerja. Kalau teman kerja itu baru ngomongin yang penting-penting doang gitu kan. Tapi kalau suami istri bersahabat itu ya ngomong tentang the weather today, so nice ya ini.
lihat pemandangannya apa gitu lah, ngomong-ngomong yang receh itu, terus kayak dulu waktu kita jatuh cinta itu gimana ceritanya, hampir aja kamu sama orang lain loh, gitu-gitu, mengingat yang dulu-dulu. Iya, mukamu kenapa itu? Kenapa? Kok cantik? Hah? Pikir kenapa? Nah, terus kalau poin yang terakhirnya itu tidak harus selalu mahal dan spektakuler. Jadi ya disesuaikan dengan budget yang kita punya aja. Ya, gitu. kalau memang tingkat perekonomian kita mampunya di dalam kota, ya nggak apa-apa kok dalam kota. Kita bisa staycation gitu ya, 1 hari atau 1 malam bahkan di sebuah penginapan atau hotel yang sesuai dengan budget kita. Cuman intinya memang kita perlu modal lah ya, karena perlu effort gitu ya. Makanya kita perlu belajar financial planning yang juga lebih bagus. Kalau memang mampunya kita pergi ke luar kota gitu ya, ke Puncak atau ke Tretes atau ke Bromo gitu ya, do it gitu ya, semalam 2 malam 3 malam gitu ya, ke Bali mungkin ya, bagi yang punya uang lebih, atau puji Tuhan kalau misalnya bisa pergi ke luar negeri gitu ya, over the weekend 4 hari seminggu ya, puji Tuhan lakukan gitu. Karena memang tidak harus mahal, tetapi intinya bagaimana kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan kita mau invest, apakah itu waktu, uang, tenaga pada waktu kita honeymoon. Seperti ini. Dan kalau menurut aku tuh ya, kenapa penting banget untuk pergi honeymoon seperti ini kan, karena kita itu bisa merayakan cinta kita gitu. Karena aku feel like, oh aku layak ya untuk dirayakan, cinta kita ini layak ya untuk dirayakan. Karena kalau bukan kita yang merayakan cinta kita, siapa lagi? Emang pemirsa mau ngerayain cinta kita kan, nggak mungkin. Yeah, of course, of course. Jadi harus kita gitu kan. Nah, sama juga dengan kalian gitu. Kita perlu merayakan cinta kita. Enak ya kita melihat duduk di sini sambil rekaman, sambil kita dengar burung berkicau. Tamannya bagus banget. Weathernya, cuacanya enak banget. Ini kita pakai baju rada tebel karena memang ini di end of winter gitu ya. Oke. Dan kemudian apa lagi? Dan kalau pemirsa lihat, kelihatannya mungkin D&D ini enak ya gitu, kok selalu merayakan antara tahun yang ke-25 tuh waktu kami merayakan silver anniversary dengan sampai yang hari ini 27 tahun, 2 tahun terakhir itu kami sempat loh mengalami masa-masa yang nggak enak juga gitu. Karena yang 25 itu kan udah kayaknya di puncak banget gitu. Yes, kita mencapai apa yang kita impikan selama ini. Tapi 25 ke 50 kan masih lama nunggunya ya gitu. Dan sempat juga kayak yang ke-26 itu hampir kayak anti klimaks gitu. Tapi bukan seperti ya, memang waktu itu sempat ngalami anti klimaks. Nah, kita berdua tuh harus effort banget untuk jagai gimana caranya nih supaya nggak semakin merosot gitu kan, karena usia kami juga semakin bertambah. Sekarang nih Daniel udah hampir 51 ya. 51 dan kamu 50. Aku hampir 50 dan sejak usia 49 tahun tuh aku udah mulai mengalami perimenopause, perubahan hormon ya. Jadi udah mau berhenti gitu mensnya. Nah, jadi kan itu banyak sekali yang mempengaruhi mood dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Kadang bisa depresi juga, kadang bisa nangis-nangis tanpa sebab gitu ya, badannya sakit semua gitu. Masa yang tidak pernah saya lalui sebelumnya, sehingga sampai aku tuh harus ngomong sama Daniel bahwa I'm sorry, it's not about you, tapi it's about me. Ada perubahan dalam diriku yang aku nggak bisa jelasin. Sampai kita sempet konsul ke dokter, lalu sama dokter endokrin ya, yang ngerti tentang hormon, itu dikasih pilihan mau terapi hormon apa enggak. Aku nggak mau terapi hormon karena nanti mess up the hormone in my body kan. Jadi aku lebih milihnya yang natural aja, pakai suplemen. Jadi minum vitamin-vitamin, dan setelah minum vitamin itu baru it help ya. Actually. Nah, ini mungkin bagi kalian yang punya anak perempuan mungkin lebih mudah untuk mengerti ya. Karena kalau anak perempuan remaja, ketika mereka masuk masa akil balik dan mendapatkan mensnya pertama kali itu kan moodnya tiba-tiba berubah gitu ya, dan nangis-nangis sendiri, nanti ribut, mukanya penuh jerawat dan lain-lain, dan kemudian orang tua salah mengerti anaknya, dan kemudian di rumah itu ribut banget gitu ya. Nah, ini mirip-mirip seperti itu, tapi istilahnya karena anak perempuan mungkin kadang ada yang nggak berani dengan orang tuanya mungkin nyolot, marahin. Nah, tapi ini suami istri nggak ada matinya gitu. Jadi kalau berantem ya ribut, kami sempat saling teriak. Istilahnya kalau nggak berhati-hati itu seperti berjalan di atas kaca yang tipis, thin ice ya, atau di atas lembaran es yang tipis sekali, dan itu bisa karam gitu, dan itu masa-masa yang very crucial. Nah, kalau kita nggak berhati-hati, ada juga loh orang-orang yang, apalagi orang-orang yang kaya gitu ya, mereka dengan lebih mudah meninggalkan pasangan hidupnya dan mencari pasangan atau wanita lain yang lebih muda, atau cowok lain yang lebih mapan gitu ya, dan kemudian istilahnya pernikahannya udah bubar
Makanya ada orang-orang yang berumur 50, 60 itu cukup krusial karena mereka memasuki masa yang dimana dua-dua mungkin memiliki uang, memiliki pengaruh, memiliki pengalaman yang sudah cukup banyak, yang mana dulu mereka nggak berani meninggalkan atau nggak berani mengambil keputusan yang drastis. Tetapi sekarang karena lu mau apa? Ayo sekarang. Ya, secara ekonomi udah lebih mapan, jadi pilihannya lebih banyak gitu kan ya. Merasa lebih bijak, merasa lebih berani untuk membuat keputusan yang tidak mudah gitu. Ya, so be very careful. Akhirnya tuh kami tuh sampai pergi ke konselor juga, pergi konseling ya kan. Kami berdua adalah marriage counselor, tapi kami berdua menyadari bahwa nggak boleh pura-pura everything is fine. Kalau memang nggak fine kita perlu bantuan, ya kita harus mencari konselor yang lain gitu kan. Akhirnya kami dikonselingin dan saya sempat nangis juga di depan konselor gitu kan. Maksudnya saya bilang kami berdua ini adalah dua insan yang saling mencintai, tapi entah kenapa di musim itu setiap kali ngomong itu selalu kayak saling menyakiti kita ya, tanpa disengaja gitu. Apapun yang aku omongkan menyakiti hati dia, apapun yang dia omongkan menyakiti hatiku gitu. Jadi kayak gimana ini caranya gak gampang gitu. Waktu itu memang gak gampang ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu memang momen yang harus kita lewati bersama. Dan nanti kalau udah lewat kita pasti bisa membantu orang-orang yang juga melewati fase-fase itu. Dan menikmati musim yang baru. Jadi yang sudah ya sudah. Firman Tuhan selalu mengatakan untuk kita tidak linger atau tidak hidup di masa lampau. Do not always enjoy the past glory gitu. Karena past glory adalah kemuliaan Tuhan yang sudah lewat untuk kehidupan kamu. Sekarang Tuhan mau kita membuka mata untuk melihat apa yang Tuhan serahkan dan percayakan kepada kita di musim sekarang ini gitu, dan musim yang akan datang gitu ya. So semoga dari apa yang kami jabarkan ini bisa membantu kalian. Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang lagi struggle. Dan ini yang terakhir, last but not least. Bagi kalian yang marriage-nya atau pernikahannya lagi struggle. Saya tahu di luar sana ada suami yang berselingkuh, istri yang berselingkuh, orang tua yang bahkan tidak peduli dengan anaknya gitu. Atau bahkan masalah mertua menantu yang bahkan sampai umur berapapun juga masih masalah gitu. Nasihat kami adalah jangan menyerah di dalam pernikahanmu. Never give up. Karena kalau kamu menyerah, maka kamu tidak akan melihat adanya turnover atau hal-hal baik yang akan terjadi dalam pernikahan kamu. Justru Tuhan menghendaki kita untuk menunjukkan kasih agape itu kepada pasangan hidup kita. Mereka yang sudah jatuh, rangkul mereka. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi seperti Tuhan loh. Di mana kita merangkul. Kan ada firman Tuhan ngomong gini, kasih itu menutupi segala macam dosa. Bukan kita approve dosanya, tetapi kita merangkul, menutupi, membela orang itu supaya menunggu sampai orang itu pulih kembali, sama seperti ketika Tuhan bersabar menantikan kita sampai kita pulih kembali. Betul nggak? Unconditional love itu cuman bisa dikasih ke sama orang-orang yang sudah punya di dalam diri mereka. Kalau orang dunia mereka kan nggak punya, jadi mereka nggak tahu caranya gimana memberikan unconditional love. Nah buat kita, karena kita punya Tuhan Yesus, kita sudah diberikan pengampunan terlebih dahulu. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan unconditional love-nya, maka kita bisa menyalurkannya kepada orang lain, kepada pasangan kita, pada anak-anak kepada orang tua, seperti itu. Ya, semoga dari tayangan ini bisa menjadi berkat buat kalian. Kalau kalian diberkati, tentunya jangan lupa support kami ya. Subscribe dari channel Love Revolution ini. Dan kemudian tentunya dapatkan buku ini. Buku ini bagus banget. Ini buku keempat kami. Judulnya Love Revolution. Ini pasti akan membantu kalian. Ada beberapa gereja yang sudah mengadopsi buku ini untuk bimbingan pranikah mereka. Jadi dapatkan ini. Bukan cuma mereka yang belum menikah, tapi yang sudah menikah. Karena buku ini kami ubah waktu itu kami memasuki pernikahan yang ke-20 gitu. Jadi ini bagus banget. Ini akan menjadi berkat buat kalian. Dapatkan dari Tokopedia, ada linknya di sana. Dan kemudian subscribe channel ini, berikan komen dan sharekan kepada orang-orang yang juga kalian tahu mereka mungkin struggle dalam marriage-nya gitu ya. Oke, nanti setelah episode ini selesai, saksikan bagaimana perjalanannya lebih menyenangkan. Kita melihat beberapa hal, bertemu dengan orang-orang, pelayanan dan lain-lain. Semoga ini semuanya menjadi berkat buat kalian. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Keliling dan jalan-jalan di kota Macau. Momen pelayanan dan khotbah di Hong Kong, serta city tour penuh warna di Hong Kong. Stay tune pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa cinta itu penuh perjuangan dan tindakan nyata. Sharekan link ini supaya lebih banyak lagi orang-orang diberkati dengan apa yang kami sudah alami. Stay tune.
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.